Horas, apa kabar? Masih tetap semangat? Semoga Anda selalu dipenuhi dengan motivasi untuk mencapai yang terbaik. Video ini merupakan lanjutan materi teori untuk seri mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Video kali ini berisi tentang pengenalan arsitektur aplikasi Android dan membahas salah satu komponen utama Android, yaitu Activity. Saya akan menyampaikan sedikit sejarah platform Android hingga menjelaskan tentang fragmen yang juga menjadi salah satu komponen yang masih terkait dengan Activity. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran video ini adalah: pertama, mahasiswa mengenal dan memahami arsitektur aplikasi Android. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengenal dan memahami salah satu komponen utama Android, yaitu Activity. Jika terdapat pertanyaan seputar materi ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Berikut ini saya sampaikan sejarah singkat Android. Saya akan mulai dari kondisi sekitar 19 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2001. Pada tahun ini, produk Palm Kyocera 6035 dirilis dan menjadi populer karena perangkat ini yang pertama sekali mengkombinasikan PDA dan telepon seluler. PDA atau yang merupakan singkatan dari Personal Digital Assistant merupakan perangkat mobile yang biasanya digunakan untuk keperluan personal organizer dengan fitur seperti pengelolaan daftar kontak dan alamat, kalender, email hingga catatan pribadi atau diari. Kemudian, perangkat mobile BlackBerry dirilis pada tahun 2003. BlackBerry merupakan salah satu perangkat mobile yang sangat populer di Indonesia pada tahun 2010. Pada tahun 2005, Google mengakuisisi startup yang bernama Android Inc. dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile yang pada akhirnya dapat membantu melebarkan sayap inti bisnis perusahaan tersebut di luar penggunaan personal komputer. Akuisisi ini merupakan keputusan bersejarah yang menjadi tonggak pengembangan platform penguasa market share berlogo robot hijau ini. Di tahun 2007 juga terjadi peristiwa bersejarah dengan bergabungnya 34 perusahaan untuk mengembangkan open standard untuk perangkat mobile. Konsorsium yang disebut sebagai Open Handset Alliance ini dipimpin oleh Google dan saat ini beranggotakan 84 perusahaan termasuk pembuat handset seluler, pengembang aplikasi, perusahaan telekomunikasi, hingga pembuat chip. Aliansi ini berkontribusi untuk mengembangkan Android sebagai flagship software. Pada tahun yang sama, iPhone pertama dirilis di bulan Juni. Kemudian pada tahun 2008, Google mengadakan Android Developer Challenge dengan tujuan menyediakan aplikasi berkualitas untuk platform Android, sekaligus mendorong semakin banyak developer aplikasi pada platform ini. Di tahun tersebut, smartphone Android pertama dirilis yang merupakan hasil kolaborasi perusahaan telekomunikasi T-Mobile, Google, dan produsen smartphone HTC. Pada tahun 2008, Android Software Development Kit atau SDK versi 1.0 juga turut dirilis. Satu dekade lebih dari tahun 2005, yaitu di tahun 2016, berdasarkan situs Android Developer, terdapat lebih dari 1 juta perangkat baru Android yang diaktifasi di seluruh dunia. Hingga saat ini Android menjadi platform yang paling maju dan menguasai pasar sistem operasi. Sejak dirilis pertama sekali di tahun 2008, Android sudah mengalami perubahan yang ditandai dengan beragam versi yang tersedia pada berbagai perangkat mobile Android saat ini. Sebagaimana diketahui secara umum, hingga tahun 2018, codename Android mengikuti urutan abjad dengan nama mewakili penganan manis. Ada cupcake, donut, eclair, froyo, hingga Oreo dan pie yang masing-masing adalah versi Android yang dirilis pada tahun 2017 dan 2018. Per 8 September 2020, versi terbaru Android adalah Android 11. Anda dapat mengakses informasi fitur dari masing-masing versi melalui situs Android Developer di http://developer.android.com. Oh iya, platform Android tidak hanya terbatas pada perangkat smartphone, Anda bisa melihat platform ini pada perangkat rumah tangga seperti kulkas, televisi, kacamata pintar, hingga mobil. Anda sebagai calon Android developer memiliki berbagai pilihan untuk jenis perangkat yang aplikasinya Anda ingin kembangkan. Pada saat Anda hendak membuat sebuah proyek Android, Anda akan diberikan pilihan jenis perangkat yang Anda ingin program pada IDE Android Studio. Anda bisa pilih pengembangan aplikasi untuk phone and tablet, Wear OS, TV, otomotif, hingga Android Things. Keren kan? Sebagai developer Android, Anda juga harus paham bahwa saat ini di pasaran terdapat berbagai jenis perangkat mobile Android. Tadi sudah diinformasikan berbagai jenis perangkat Android. Versi sistem operasi Android yang terinstal masih bermacam-macam. Belum lagi jika membicarakan tentang ukuran dan densitas layar. Kenapa Anda harus aware tentang informasi ini? Hal ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam menentukan siapa pengguna yang disasar untuk aplikasi mobile yang Anda kembangkan.
Anda juga mempertimbangkan plus-minus dari masing-masing versi Android yang Anda harus cover pada saat pengembangan. Anda harus ikuti perubahan dari pendekatan pemrograman aplikasi untuk masing-masing versi. Sebagai contoh, sebelum versi Marshmallow, permission untuk penggunaan sebuah fitur dilakukan secara bulk, yaitu pada saat instalasi aplikasi mobile tersebut dari Google Play Store. Pada versi Marshmallow dan seterusnya diperkenalkan model pemberian permission yang baru. Specific permission diminta satu persatu dan biasanya pada saat runtime. Jika Anda gagal mengidentifikasi perbedaan seperti ini, maka aplikasi Anda bisa tidak bekerja pada perangkat pengguna sebagaimana mestinya. Coba perhatikan distribusi Android berdasarkan versinya berikut ini. Anda dapat melihat bahwa terdapat berbagai macam versi yang tersebar di pasaran saat ini. Bahkan ada yang masih menggunakan versi 2.3.3 sampai 2.3.7. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagai Android Mobile Application Developer, Anda harus mengambil keputusan. Keputusan berupa hingga versi berapa target versi aplikasi Android yang Anda kembangkan. Setelah itu, dipastikan Anda mengetahui perbedaan masing-masing versi dalam pembuatan kode programnya. Data berikut memang berdasarkan tahun 2018, karena sekarang data seperti ini hanya bisa diakses melalui Google Play Console. Anda juga bisa mengecek melalui IDE Android Studio terkait persentase perangkat yang di-cover jika Anda menargetkan versi Android tertentu. Coba perhatikan video berikut ini. Pada saat membuat project baru, di halaman Configure Your Project terdapat bagian minimum SDK. Anda dapat menentukan target minimum versi Android yang akan di-cover oleh aplikasi Android yang Anda kembangkan di bagian ini. Sebagai contoh, jika saya memilih API 14, maka akan ada tulisan, Your app will run on approximately 100%. Anda pasti tertarik untuk melayani semua perangkat Android, akan tetapi effortnya juga luar biasa besar. Kalau saya pilih API 30, maka perangkat yang tercover aplikasi mobile yang akan dibangun ini hanya di bawah 1% dari keseluruhan perangkat aktif di seluruh dunia. Hal ini masuk di akal karena versi ini baru dirilis pada saat video ini dibuat. Anda bisa pilih sebagai first player untuk masuk ke pasar versi ini. Anda juga bisa pilih target yang minimum SDK yang lebih lama. Pada video ini saya tunjukkan perbedaan coverage untuk beberapa target minimum SDK. Oh iya, data ini akan berubah seiring waktu. Tahun depan mungkin pengguna API 30 sudah lebih dari 1%. Begitu juga dengan versi lain, coverage-nya mungkin akan berkurang. Selain versi, Anda juga harus mengetahui distribusi Android berdasarkan ukuran layar dan juga kepadatan layar atau screen density. Informasi ini juga penting karena akan terkait dengan penyediaan app resources atau sumber daya aplikasi, terutama berupa drawables seperti gambar. Anda harus menyiapkan gambar dengan spesifikasi ukuran dan kepadatan layar yang sesuai, agar tampilan aplikasi Anda sesuai dengan yang didesain. Nah, sekarang kita akan membahas Android dari sisi teknisnya. Pada dasarnya, platform Android terdiri dari sekumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile. Software stack tersebut terdiri atas sistem operasi, middleware, dan aplikasi inti. Platform Android dikembangkan menggunakan kernel Linux yang menyediakan layanan inti sistem seperti keamanan, manajemen memori, proses dan daya, serta driver untuk berbagai perangkat keras. Arsitektur platform Android secara detail ditampilkan seperti pada gambar berikut ini. Bagian yang berwarna merah adalah pondasi dari platform Android yang merupakan kernel Linux. Menggunakan kernel Linux, Android ingin memanfaatkan fitur keamanan yang sudah tersedia, serta memungkinkan perusahaan manufaktur mengembangkan driver untuk hardware-nya menggunakan kernel yang sudah dikenal baik. Berikutnya, bagian hardware abstraction layer. Pada layer ini disediakan standar antarmuka yang mengekspos kemampuan perangkat keras ke framework Java API. Pada bagian ini terdapat modul library yang menyediakan antarmuka untuk masing-masing komponen hardware, seperti kamera dan Bluetooth. Jika framework dari Java API tersebut akan mengakses sebuah bagian dari perangkat keras, maka sistem Android akan memuat modul dari komponen hardware tersebut. Kemudian, bagian berikutnya adalah Android Runtime atau ART. ART ditulis untuk menjalankan virtual machine pada perangkat dengan keterbatasan memori. Hal ini dilakukan dengan mengeksekusi file DEX, yaitu file berformat bytecode yang khusus didesain untuk Android dalam rangka optimasi memori. Pada bagian berwarna ungu terdapat native C atau C++ libraries, bagian dari komponen sistem dan layanan utama Android seperti hardware abstraction layer,
dan Android Runtime dibangun menggunakan kode yang membutuhkan native libraries yang ditulis menggunakan bahasa C dan C++. Selain itu, pada platform Android, framework dari Java API mengekspos fungsi dari native libraries ini agar dapat digunakan oleh aplikasi. Misalnya, Anda dapat mengakses OpenGL.ES melalui Java OpenGL API yang dimiliki platform Android untuk mendukung manipulasi grafis 2 dimensi dan 3 dimensi pada aplikasi yang Anda bangun. Berikutnya adalah layer Java API Framework. Semua fitur yang disediakan oleh sistem operasi Android dapat Anda akses menggunakan API yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. API ini merupakan building blocks yang Anda butuhkan untuk membuat aplikasi Android. Anda hanya perlu untuk menggunakan kembali komponen dan layanan utama seperti view system yang dapat digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi seperti list, grid, textbox, dan tombol, dan bahkan web browser. Resource Manager yang menyediakan akses kepada non-code resources seperti strings, grafis, dan file layout. Serta Notification Manager yang memungkinkan aplikasi untuk menampilkan custom alert di status bar. Selain itu, ada juga Activity Manager hingga Content Providers. Pada layer paling atas, terdapat sistem apps, jadi Android memiliki aplikasi inti yang sudah tersedia seperti untuk email, pesan SMS, kalender, internet browsing, contacts, dan lainnya. Anda juga dapat mengembangkan aplikasi sendiri atau menginstal aplikasi dari toko aplikasi seperti Google Play Store. Nah, itu dia arsitektur dari platform Android. Tadi sudah dibahas sedikit bahwa dibutuhkan virtual machine yang memastikan aplikasi bisa dijalankan pada perangkat dengan memori terbatas. Kondisi ini dimungkinkan dengan keberadaan Android Runtime yang diberi nama Dalvik Runtime. Dalvik Runtime merupakan subset dari Java yang dikembangkan oleh Google, yang secara khusus dioptimasi untuk perangkat mobile dengan fitur manajemen memori yang lebih baik, utilisasi baterai yang optimum, dan fitur lainnya. Pada Dalvik Runtime diperkenalkan library baru untuk keperluan tersebut. Akan tetapi ada juga Java library yang tidak didukung seperti AWT dan Swing, yang pada aplikasi Java biasanya digunakan untuk pembuatan graphical user interface dan event handling. Dalvik punya mekanisme sendiri terkait pembuatan graphical user interface. Dalvik Runtime akan menjalankan file .dex yang merupakan hasil kompilasi file .class dan file application resources lainnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan komponen utama Android. Mirip dengan pembuatan semua mobil, Anda diharapkan membangun komponen-komponennya terlebih dahulu, dan setelah selesai maka akan digabungkan dan dijalankan bersama-sama. Komponen-komponen utama mobil antara lain ada kerangka, mesin, sistem kendali, hingga sistem audio atau entertainment center. Nah, untuk membangun aplikasi Android, terdapat komponen-komponen yang Anda harus bangun hingga nanti terbentuk aplikasi yang utuh. Komponen utama Android yang pertama adalah Activity. Activity merupakan komponen aplikasi yang menyediakan layar, yaitu tempat pengguna dapat berinteraksi terhadap perangkat dengan tujuan untuk melakukan sesuatu. Jadi, jika Anda hendak melakukan panggilan telepon, mengambil foto, melihat peta, atau mengirim email, pada dasarnya Anda berinteraksi dengan komponen Activity. Pada komponen ini tersedia antarmuka yang dapat Anda gunakan untuk memberikan input atau tugas kepada aplikasi. Sebuah activity dihubungkan dengan satu antarmuka pengguna yang nantinya akan kita kenal sebagai layout. Untuk membuat komponen ini cenderung mudah, yaitu dengan membuat subclass dari superclass activity. Anda kemudian dapat mengoverride metode-metode penting yang dimilikinya. Satu lagi, aplikasi Android dapat memiliki lebih dari satu activity. Komponen berikutnya adalah intent. Komponen ini dapat digunakan untuk melewatkan informasi antar komponen pada aplikasi. Selain itu, komponen ini dapat digunakan untuk mengaktifkan atau memanggil komponen lainnya. Terdapat 3 use case utama penggunanya, yaitu yang pertama, Anda dapat menggunakan intent untuk menjalankan activity. Use case kedua adalah menggunakan intent untuk menjalankan service. Serta yang terakhir adalah menggunakan intent untuk mengirimkan broadcast. Jika Anda hendak membuat komponen Android yang akan melakukan operasi yang berjalan lama serta tanpa antarmuka dan dijalankan sebagai background process, maka Anda dapat menggunakan komponen service. Contoh penggunanya misalnya sebuah aplikasi tetap bisa menerima pesan walaupun aplikasinya telah ditutup. Hal ini karena ada service yang melakukan proses tersebut. Anda juga dapat melakukan beberapa tugas sekaligus karena menggunakan service. Misalnya pada saat mengetik chat, di background proses aplikasi instant messaging Anda sedang mengunduh sebuah file. Komponen utama berikutnya adalah content provider, yaitu komponen yang dapat menjembatani antar aplikasi untuk berbagi data.
Sebuah content provider mewakili data kepada aplikasi eksternal dalam bentuk satu atau lebih tabel yang representasinya mirip dengan tabel yang ditemukan pada relational database. Contoh penggunanya misalnya seperti ini. Ketika Anda menginstal sebuah aplikasi instant messaging baru pada perangkat Anda, seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lainnya, maka Anda tidak perlu untuk mengisi ulang daftar kontak Anda ke aplikasi-aplikasi tersebut. Anda cukup memberikan akses kepada aplikasi tersebut untuk mengakses data yang dimiliki oleh aplikasi kontak yang telah ada pada perangkat Android Anda. Komunikasi data antara aplikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan content provider. Komponen berikutnya adalah broadcast receiver. Misalkan Anda ingin membuat aplikasi yang ketika koneksi internet putus, maka Anda dapat memberikan informasi kepada pengguna aplikasi Anda. Atau ketika baterai tinggal 10% lagi, Anda meminta pengguna untuk mengisi baterai sesegera mungkin melalui pesan pada aplikasi Anda. Bagaimana caranya Anda mengetahui kondisi dari perangkat Anda dan merespon kondisi tersebut? Nah, komponen broadcast receiver dapat memberikan respon terhadap pengumuman kondisi atau event dari sistem Android tersebut. Jadi pada dasarnya sistem Android selalu memberikan informasi tentang kondisi perangkat kepada keseluruhan bagian sistem. Kondisi yang diinformasikan bermacam-macam, mulai dari status koneksi internet, status baterai, hingga waktu pada perangkat. Ya, kurang lebih itu tugas dari broadcast receiver, sehingga aplikasi Anda dapat bereaksi terhadap event-event tersebut. Selain itu, komponen ini juga dapat Anda gunakan untuk menginisiasi broadcast dari sebuah aplikasi. Contoh event yang dapat direspon misalnya aplikasi merespon layar mati, koneksi internet putus, baterai lemah, atau tanggal berubah. Detail tentang broadcast receiver akan dibahas pada materi berikutnya pada seri video ini, termasuk pembahasan lebih detail tentang service dan content provider. Ketika Anda sudah membuat komponen-komponen pada aplikasi Android yang sedang Anda kembangkan, maka langkah penting yang Anda harus lakukan adalah mendaftarkan semua komponen tersebut pada sebuah file. Jika tidak, akan muncul pesan error pada saat aplikasi dijalankan. Sistem Android perlu tahu komponen apa saja yang dimiliki oleh sebuah aplikasi melalui informasi pada file tersebut. File untuk mendaftarkan semua komponen yang dibuat tersebut adalah androidmanifest.xml. Anda bisa cek pada folder dalam struktur proyek aplikasi Anda. Selain untuk mendaftarkan komponen aplikasi Android Anda, file manifest ini mendeskripsikan informasi penting tentang aplikasi yang Anda bangun kepada Android Build Tools, sistem operasi Android, dan Google Play. Secara detail, berikut ini dijabarkan contoh isi dari file androidmanifest.xml. File ini berisi daftar komponen seperti activity, service, broadcast receiver, dan content provider. Lalu pada file Android Manifest XML juga dideklarasikan hal seperti ini. Yaitu yang pertama nama aplikasi, kemudian nama package, berikutnya daftar permission untuk memproteksi bagian dari sistem atau aplikasi, hingga izin penggunaan hardware pada perangkat mobile. Satu catatan tentang file ini adalah bahwa ketika Anda menggunakan Android Studio, maka file manifest beserta konfigurasi utamanya akan langsung ditambahkan secara otomatis pada aplikasi Anda. Anda tinggal memodifikasi sesuai kebutuhan Anda. Selain itu, jika Anda menambahkan komponen dengan menggunakan menu pada Android Studio, maka komponen tersebut juga akan otomatis ditambahkan ke file Android Manifest. Pada file manifest ini, banyak yang dapat dikonfigurasi, silakan Anda mengeksplorasi kegunaan file tersebut. Pengaturan komponen yang pertama sekali dieksekusi pada saat aplikasi dijalankan dilakukan pada file Android Manifest. Hal ini dilakukan menggunakan tag intent filter dengan action serta kategori yang dikonfigurasi sesuai kebutuhan tersebut. Pada gambar yang muncul pada layar, Anda dapat melihat contoh konfigurasi intent filter untuk komponen activity yang akan dieksekusi pertama sekali ketika aplikasi Android akan dijalankan. Terkait hal ini akan dibahas lebih lanjut pada video kuliah berikutnya mengenai intent. Yang perlu Anda pahami berikutnya adalah, apalagi Anda yang sudah familiar dengan bahasa pemrograman Java, yaitu aplikasi Android tidak dimulai dengan pemanggilan fungsi public static void main string args pada komponen activity yang dipanggil. Jadi walaupun aplikasi Android dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, tapi terdapat perbedaan pada bagian eksekusi komponen aplikasi. Nah, berikut ini akan kita bahas lebih lanjut tentang activity. Komponen utama Android berupa activity dibuat dengan menggunakan sebuah subclass dari superclass activity. Jadi setelah nama activity jangan lupa pakai kata kunci extends dan diikuti nama superclass activity. Nah, berikutnya pada potongan kode di sebelah ini Anda dapat melihat sekumpulan metode yang dimiliki oleh sebuah activity. Semua metode ini disebut juga callback methods.
Masing-masing metode yang menggambarkan tahapan daur hidup atau siklus hidup dari sebuah activity. Apa itu siklus hidup activity, Pak? Kalau bingung maksudnya apa, Anda bisa bayangkan siklus hidup seorang manusia. Kurang lebihnya, seorang manusia memiliki siklus hidup mulai dari lahir, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, dan meninggal. Pada masing-masing bagian siklus hidup, Anda dapat melakukan sesuatu yang spesifik pada tahapan kehidupan tersebut. Misalnya ketika menjadi remaja, Anda dapat mengikuti kursus bahasa Inggris, dan ketika memasuki siklus menjadi dewasa, Anda bisa bekerja di perusahaan favorit Anda. Nah, mirip dengan siklus hidup ini, pada activity juga terdapat tahapan yang masing-masing mewakili kondisi dari si activity dan apa yang bisa dilakukan di dalamnya. Sejak terbentuk hingga nantinya dihancurkan, komponen activity memiliki tahapan hidup yang nantinya dapat Anda masukkan perilaku atau statement kode program yang sesuai. Misalnya, pembuatan user interface dilakukan pada implementasi method onCreate. Anda akan melihat ini setiap kali sebuah activity dibuat, maka callback ini akan otomatis di-generate. Tujuannya agar memudahkan Anda menghubungkan activity tersebut dengan layout yang sudah ditentukan. Berikut ini kita akan melihat siklus hidup activity lebih detail lagi. Perhatikan diagram alir dari tahapan kehidupan sebuah activity. Jika sebuah activity dipanggil, baik karena sebagai entry point aplikasi atau yang dipanggil melalui intent, maka activity tersebut akan mengalami siklus hidup seperti ini. Ketika activity di-launch, maka secara berurutan tahapan hidup yang dilaluinya digambarkan dengan pemanggilan method onCreate, onStart, dan onResume secara berurutan. Method onCreate akan dipanggil ketika activity pertama sekali diciptakan. Pada metode ini, sebaiknya Anda melakukan semua setup yang perlu, seperti membuat view atau mengikatkan data ke list. Pada metode ini juga disediakan sebuah objek bundle yang akan berisi kondisi yang disimpan dari state sebelumnya. Dengan objek ini, maka kondisi sebelumnya dari activity tersebut dapat digunakan kembali untuk mengkonfigurasi activity tersebut. Nah, metode onCreate ini selalu diikuti oleh metode onStart. Metode onStart akan dipanggil jika activity sudah visible atau terlihat kepada pengguna. Setelah itu, maka berikutnya akan dipanggil metode onResume. Metode onResume dipanggil jika pengguna sudah mulai bisa berinteraksi dengan activity tersebut. Pada kondisi ini, activity Anda berada pada posisi paling atas dari activity stack. Kondisi ini disebut activity running atau aktif, yaitu activity di latar foreground dari layar. Nah, jika activity kehilangan fokus tapi masih terlihat, maka metode onPost akan dipanggil. Ketika seperti ini, maka activity disebut masuk ke dalam kondisi post. Contohnya adalah ketika sedang menggunakan aplikasi, pada layar muncul pop-up menu untuk keperluan konfirmasi. Activity-nya masih kelihatan, tapi fokusnya ada pada pop-up menu tersebut. Activity pada kondisi ini masih hidup, akan tetapi dapat dimatikan oleh sistem pada kondisi situasi memori yang sangat rendah. Jika pengguna kembali fokus ke activity tersebut, maka activity akan memanggil metode onResume kembali. Oke, kita lihat tahapan berikutnya. Jika misalnya activity A yang aktif digantikan oleh activity B, maka activity A akan masuk memanggil metode onPause dan diikuti metode onStop. Dengan demikian, activity A tersebut akan masuk ke kondisi stop. Informasi terkait state dari activity tersebut masih disimpan, tapi activity tidak kelihatan lagi bagi pengguna. Activity tersebut dapat dimatikan oleh sistem jika memori dibutuhkan di tempat lain. Jika activity yang sudah masuk ke kondisi stop kemudian diaktifkan kembali, maka metode onRestart akan dipanggil. Setelah itu akan diikuti dengan pemanggilan metode onStart dan onResume. Metode onDestroy adalah metode yang dipanggil terakhir sekali sebelum activity benar-benar dihancurkan. Hal ini bisa terjadi karena activity diberhentikan dengan pemanggilan metode finish terhadapnya atau sistem hendak menyisakan space. Anda dapat melakukan pengujian daur hidup sebuah activity dengan mengetikkan dan menjalankan kode program ini pada Android Studio Anda. Log merupakan sebuah kelas yang tujuannya menampilkan pesan secara real-time melalui panel Logcat pada Android Studio. Log.d merupakan pemanggilan metode yang digunakan untuk mencetak pesan dalam konteks proses debug pada Logcat. Parameternya adalah dua string, dengan yang pertama adalah nama tag, dan yang kedua merupakan pesan yang ingin ditampilkan. Tag merupakan penanda unik yang bisa diisi apa saja. Best practice-nya tag diisi dengan nama kelas. Jika program tersebut dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Anda bisa mempraktikkan penggunaan kode program tersebut, kemudian Anda bisa menguji coba daur hidup activity dengan mengubah-ubah state dari activity yang telah saya jelaskan tadi. Nah, komponen berikutnya yang tidak kalah penting Anda ketahui adalah fragment.
Fragmen merupakan komponen yang dapat ditempelkan pada sebuah activity. Kegunaannya apa, Pak? Nah, Anda dapat memasukkan komponen khusus ke dalam activity yang bisa memiliki tujuan atau perilaku tertentu, atau yang menjadi bagian dari antarmuka menggunakan fragmen tersebut. Jadinya, Anda dapat mengelola bagian dari activity tersebut secara khusus dan bahkan bisa digunakan kembali pada activity lainnya. Anda dapat membayangkan fragmen sebagai bagian modular dari sebuah activity. Anda dapat menggabungkan beberapa fragmen dalam sebuah activity. Komponen ini memiliki daur hidup sendiri, bisa ditambahkan dan dihapus pada saat activity tempatnya ditempelkan sedang berjalan. Akan tetapi, jika activity-nya dimatikan, maka fragmen tersebut juga akan ikut dimatikan. Contoh yang paling umum adalah Anda bisa membuat 2 buah fragmen untuk keperluan penyesuaian desain antarmuka jika aplikasi ditampilkan pada sebuah tablet atau ditampilkan pada sebuah perangkat seluler yang ukurannya lebih kecil. Misalkan fragmen A berisi daftar dari judul berita, sedangkan fragmen B berisi detail dari berita tersebut. Pada tablet, kedua fragmen ini diletakkan pada sebuah activity A dengan posisi saling berdampingan. Jika item pada daftar yang ada pada fragmen A diklik, maka secara otomatis detailnya akan tampil pada fragmen B. Namun, pada perangkat seluler yang ukurannya lebih kecil, kedua fragmen tersebut digunakan ulang dengan fragmen A diletakkan pada activity A dan fragmen B diletakkan pada activity B. Perilaku fragmen tersebut juga akan berperilaku sama pada tablet tersebut. Dengan demikian, aplikasi mendukung untuk dijalankan pada tablet dan handset yang menggunakan fragmen dengan kombinasi yang berbeda. Gambar berikut ini mengilustrasikan daur hidup dari sebuah fragmen. Logikanya mirip dengan daur hidup activity yang telah saya jelaskan tadi. Yang perlu Anda ingat adalah, fragmen harus selalu ditempelkan pada sebuah activity. Daur hidup fragmen akan selalu secara langsung dipengaruhi oleh daur hidup activity tempatnya menempel. Anda diharapkan mengeksplorasi daur hidup fragmen menggunakan informasi yang tersedia pada situs resmi Android developer atau sumber lainnya di internet. Contoh penggunaan activity dan fragmen akan ditunjukkan pada materi praktikum. Baik, itu dia materi untuk sesi ini. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah yang pertama, Android merupakan tumpukan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat mobile. Terdapat 5 komponen utama Android dengan activity sebagai komponen yang memiliki user interface. Kesimpulan yang ketiga yaitu fragmen merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari daur hidup activity. Jika ada pertanyaan, Anda diharapkan mengeksplorasi terlebih dahulu via internet. Kalau sudah mentok, Anda dapat meminta bantuan kepada tim pengajar. Kemampuan eksplorasi untuk menyelesaikan persoalan adalah kemampuan yang dilatih sebelum memasuki dunia industri. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pengembangan aplikasi mobile. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.